Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Apa hidayah dari Tuhan untuk dia yang telah menyakiti diriku ya, untuk seseorang yang telah menyakiti diri kalian. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena energi yang kebasah di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka jadikanlah sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Apa hidayah dari Tuhan untuk orang yang telah menyakitiku? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon ya support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya atau seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau sebagai pertukaran energi menciptakan karma baik ya, atau nyawer gitulah ya guys ya, boleh ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung klik aja tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian menjadi semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, serta karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke. Di sini udah ada 3 kartu ya guys ya, dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Udah saya taruh tanda ya guys ya. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian ya. Oke. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan ya pausekan dulu videonya. Masih bingung lagi, pilih aja ketiganya sekaligus ya, barusan nanti kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan atau situasi dan kondisi kalian sendiri. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Ini ada batu opal di sini ya. Oke. Mari kita melihat di sini ada kartu lay up ya. Sebelah kaki yang terangkat lah ya, ngerti kan guys kan? Kalau sebelah kaki udah terangkat, itu pertanda ciri-ciri dari seseorang yang hidupnya terseok-seok guys ya, terlunta-lunta, terseok-seok gitu kan guys kan. Lay up ya, tertatih-tatih. Nah, orangnya tersebut ya guys ya. Entah kenapa di sini ya, saya lihat di sini ada sebuah langkah ya, atau jalan yang mungkin aja dihambat oleh ilahi ya guys ya, di dalam kehidupan orang tersebut guys. Ada sesuatu kayak macam tujuan hidup lah ya, atau tujuan dia ya, yang digagalkan oleh Tuhan, saya lihat. Ngerti kan? Dan kita melihat
kartu tarotnya ya, Heavenly God and Universe please. Explain to us for viewers to key and choose card number 1. Apa hidayah dari Tuhan untuk orang yang untuk dia yang telah menyakitiku ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Layup. Thank you. Oke ya. Sepertinya hidup orang yang satu ini ya guys ya, dia membutuhkan bantuan dari orang. Nah, ini ya pantesan ya. Pantesan tertatih-tatih ya, Two of Pentacles juggling dalam masalah keuangan ya. Oke. Kemudian ada kartu High Priestess. Nah, ini juga simbol dari hidayah juga, guys, ya. Oke, Nine of Swords, overthinking, tidak bisa tidur di malam hari, ketakutan, ya. Wow. Nah, kemudian saya melihat ada kartu Ace of Swords. Ini kayak semacam mendapatkan sebuah berita, ya, atau mendapatkan sebuah shocking moment, ya, saya lihat, ya, di sini, ya. Four of Pentacles ya, ini lebih mengarah ke arah masalah keuangan yang terhambat ya dari diri dia ya. Pantesan hidup dia itu kayak tertatih-tatih guys, saya lihat. Oke, siapapun orang yang satu ini ya, orang ini kan datangnya dari mungkin aja Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ada zodiak Capricorn, Cancer, ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, dan ada zodiak Capricorn lagi. Kronologisnya di sini saya ceritakan dulu ya guys ya. Orang ini pernah mengghosting kalian dan mungkin sampai detik ini ya, antara kalian dengan orang yang satu ini masih saling blokir-blokiran satu sama lain ya guys ya. Oke, entah ya salah seorang ingin berbicara di sini, entah kalian yang pengen berbicara dengan dia atau dia yang pengen berbicara kepada diri kalian guys. Karena saya lihat di sini nantinya ke depannya ada seseorang yang ingin berkomunikasi ya, saya lihat ya. Hanya saja untuk energi saat ini ya, masih ada rada jaim-jaim orangnya tersebut kan. Saya lihat kalian berdealing dengan seseorang yang tertutup banget ya guys ya. Orangnya itu udah tertutup ya. Orangnya itu agak pelin-pelan, tidak bisa memberikan kepastian kepada diri kalian. Di mana letak ya kesalahan orang ini yang menyakiti diri kalian. Selain orang ini tidak bisa memberikan kepastian kepada diri kalian, bahkan lebih cenderung kalian itu kan selama menjalani hubungan, kalian tidak pernah dianggap oleh orang yang satu ini guys, ngerti kan? Nggak pernah dianggap kalian ini kan. Ibaratnya ya, kalau dia punya teman dia yang jauh lebih dia prioritaskan daripada kalian ya, sebagai kekasih kan. Kalian itu kayak nggak ada harganya di mata dia kan. Teman dia yang paling dia prioritaskan, pekerjaan dia yang paling dia prioritaskan. Ya kalau kita ngomong soal masalah pekerjaan sih itu nggak apa-apa kan guys kan. Tapi ini orang lain yang jauh lebih dia prioritaskan, saya lihat. Parahnya orang lain itu ya bukan keluarga dia lagi. Ibaratnya dia anggap enteng ya terhadap posisi kalian tersebut kan guys kan. Mungkin di sanalah letak ya, dimana kalian itu kayaknya tersakiti banget, merasa kayak semacam tidak dihargai, disepelekan, dan tidak dianggap oleh orang yang satu ini. Lagi pula orang yang satu ini juga ya, orangnya terlalu kayak gimana lah ya, suka main rahasia-rahasiaan kepada orang. Orangnya itu kayak suka tertutup banget ya, saya lihat ya, nggak bisa terbuka orangnya ini kan guys kan. Bahkan jauh lebih percaya dianya itu kepada teman dia ya, dibandingkan kepada diri kalian, kayak gitu ya guys ya. Ya setelah lama kan menjalani hubungan ini kan, ini mungkin aja menjadi gangguan bagi diri kalian. Nine of Swords ya, menjadi gangguan kan. Karena ya saat diri kita udah merasa ya disepelekan oleh pasangan kita sendiri kan guys kan, sepertinya kayak antara dianggap dan tidak dianggap oleh pasangan kita kan. Pasangan kita ini kan terlalu kayak masih jaim-jaim gitu kan. Oke, di hadapan kita tapi di hadapan teman dia itu kan bisa belak-belakan gitu kan. Ya kan terasa kayak gimana ya,
kayak semacam pukulan juga bagi kalian juga kan guys kan. Dan saya lihat di sini ya, entah orang ini meninggalkan kalian di masa lalu kan dengan cara mengkat ya, atau menggorok putus hubungan ini secara sepihak kan guys kan, hanya demi ya prioritas dia yang lain kan guys kan. Nah ini kan kayaknya bikin kesal amat, bikin bete amat kan guys kan. Udah kita tidak dianggap gitu kan, tega-teganya orang ini mengorbankan diri kalian kayak gitu ya, demi prioritas dia kan, yang dia anggap paling penting di dalam kehidupan dia, sementara kalian itu tidak penting gitu kan. Nah sekarang apa hidayah dari Tuhan ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Saya lihat ya, orang ini terkena masalah keuangan, ditegur oleh Tuhan melalui masalah keuangan yang ibaratnya kayak tertatih-tatih, kayak pincang gitu lah ya guys ya, lay up gitu kan, satu kaki yang terangkat gitu kan, kayak hidupnya itu kan terseok-seok dalam masalah rezeki guys, saya lihat. Oke, udah terseok-seok dalam masalah rezeki kan, rezekinya itu mampet banget loh ya, terhambat banget saya lihat di sini ya, juggling banget kan, gali lubang tutup lubang lagi kan saya lihat kan. Udah itu ya, kerap kali dia mengalami perselisihan dengan teman kerja dia sendiri, hanya karena masalah keuangan aja saya lihat ya. Sering dia terjadi keributan dengan orang-orang di tempat kerja dia ya, hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah keuangan aja. Dan ada kemungkinan juga hidayah atau teguran dari Tuhan kan, dari untuk orang yang satu ini kan, dia atasan dia ya, atau kayak semacam bos dia kan, sudah kehilangan kepercayaan kepada diri dia. Mungkin aja dia dikasih ya semacam tragedi atau insiden gitu kan, yang mengejutkan dia di tempat kerja dia ya, dimana insiden tersebut ya dia tidak berbuat, tapi dia itu dipersalahkan ibaratnya ya, kayak dia itu tidak makan nangka tapi dikasih kena getah oleh orang kayak gitu ya guys ya, dituduh oleh orang, difitnah oleh orang kan, atau dikambing hitamkan oleh orang kayak gitu ya guys ya. Oke, karena saya lihat ini ada energi dia masih berusaha melindungi diri dia di tempat kerja dia, karena banyak sekali orang yang ingin menyerang dia guys kayak gitu ya, sampai dia overthinking, ketakutan kan, teman dia itu hilang satu persatu gitu kan, semua berubah jadi musuh, datang menyerang dia kan. Makanya lay up ya, kondisi dia itu kayak tertatih-tatih, kayak orang pincang guys, ngerti kan? Udah rezekinya udah terhambat kan, dia nggak bisa kehilangan pekerjaan dia lagi, tapi untuk bertahan di dalam pekerjaan dia ya, dia itu kayaknya makan hati banget, dibuat stres banget saya lihat ya, sampai terseok-seok kan, sampai nggak bisa berjalan, tertatih-tatih, sampai capek banget loh ya, makan hati orang ya. Udah makan hati teman kerja dia, makan hati kan terhadap bos dan atasan dia lagi. Bahkan tak ada seorang pun yang mau turun tangan untuk membantu diri dia guys, karena mereka menganggap orang yang satu ini adalah orang munafik. Nah kayak gitu ya guys ya. Inilah hidayah yang dia dapatkan ya, supaya dia sadar kayak gimana ya, saat dia meremehkan diri kalian, sekarang dia diremehkan oleh atasan dia dan teman-teman kerja dia sendiri kayak gitu, supaya dia itu bisa introspeksi diri guys. Oke, kita lihat. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hopi answers card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu lay up? Thank you. Di sini ada kartu decide to be happy now lah ya. Oke, kalian ya mesti memutuskan untuk menjadi bahagia hari ini ya. Thank you for helping me open my heart to happiness. Kalian disuruh bukalah ya hati kalian untuk sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupan kalian. Oke, joy and bliss ya. Bukalah hati kalian, bukalah tangan kalian, karena di posisi kalian melainkan hari ini ya, keadaan kalian itu penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Nah, kayak gitu ya guys ya. Ibaratnya alam semesta atau ilahi berpihak kepada diri kalian atau membenarkan ya. Oke, posisi kalian tersebut. I am now willing to see of the goodness in my life ya. Kalian mesti merasa kalau kalian itulah ya,
perubahin mindset kalian tersebut ya guys ya. Seberapapun tersakitinya diri kalian, kalian pantas mendapatkan hadiah dari Tuhan kayak gitu ya. Kalian ibaratnya bukalah tangan kalian kayak kan, buka hati kalian kan, guys kan, untuk menerima berkah dan rahmat dari Tuhan ya. Posisi kalian ini kan, kalau kalian tidak memendam kesedihan ini kan dan dibiarkan berlarut-larut di dalam batin kalian ya, kalian bisa mendapatkan ya, ibaratnya banyak sekali berkah loh ya. Banyak sekali keberuntungan yang akan datang di dalam kehidupan kalian. Nah, perubahin mindset kalian, anggaplah ya, tanamkan di dalam mindset kalian ya. Kalau kalian itu orang yang pantas untuk bahagia kayak gitu, maka kebahagiaan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada diri kalian, guys. Oke, kalau kalian hanya melo-melo, sedih-sedih kan, memikirkan kenapa dia tega berbuat kayak gini kepada saya, kenapa dia kayak begitu kepada saya, ya kapan kalian itu bisa bahagia, guys? Kalian menarik energi setan terus, kalian menarik energi kesedihan kan, untuk datang ke dalam kehidupan kalian, guys. Ibaratnya law of attraction di sinilah ya, guys ya. Karena memang sudah saatnya kalian mesti membuat sebuah keputusan untuk mencari kebahagiaan kalian sendiri, guys. Jangan terlalu kayak berlarut ya di dalam masalah kalian bersama dengan orang yang satu ini, guys. Legowo dikit, maka kalian akan menerima hadiah dari kelegowoan kalian. Nah, kayak gitulah ya. Oke. Untuk orang yang satu ini kan, guys kan, sementara kan biarin aja dia itu mau kayak gimana kan. Dia itu ya mau hidup kayak, mau sekarat kayak, ya biarin aja dianya itu kan. Ya bukan urusan kalian kan. Apapun yang terjadi pada diri dia itu kan karena perbuatan dia sendiri kan, guys kan, bukan karena perbuatan kalian. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat inisial dari si orang tersebut. Inisial itu kan bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu, nama orang tua. Oke, plat motor, plat mobil dia juga bisa, atau nama kalian sendiri yang bisa ya guys ya, atau huruf yang ada di dalam inisial yang saya tarik ini ada di dalam nama dia. Oke, 10 kartu udah saya tarik. Z, D, P, G, T, I, M, J, Q, I. Oke, nampak ya guys ya. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke, supaya saya makin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten readingan yang bisa membantu diri kalian, supaya saya merasa tidak sia-sia dan masih bisa dihargai oleh orang video saya ini guys, kayak gitu ya. Oke. Lagi pula mahar sedikit kan, bisa membuat readingan ini bisa menjadi lebih resonate ya untuk diri kalian nantinya, atau lebih cepat kejadiannya kan guys kan. Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya guys ya. Karena ini adalah readingan general kan, jadi yang dikupas itu kulit-kulit luar aja guys, bukan kulit dalam kayak gitu ya. Untuk pengupasan kulit dalam kan, atau yang pembacaan yang ke arah yang lebih mendetail gitu kan, saran saya lebih baik kalian personal reading aja guys, bukan untuk nonton general reading, karena general reading itu kan diperuntukkan untuk banyak orang kayak gitu ya. Kalaupun kena kan palingan 70% gitu aja kan guys kan. Nah kayak gitu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Di sini saya melihat ada kartu thinker, pemikir ya. Saya udah tahu ya guys ya, apa hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada dia yang telah menyakitiku ya. Ini berupa kayak semacam ya permasalahan yang terjadi di dalam hidup dia ya, yang sampai membuat dia itu pusing banget ya. Dimana thinker kan, pemikir kan, masalah di dalam hidupnya itu jadi banyak kayak gitu ya, supaya ya Tuhan ingin dia tahu, Tuhan ingin dia sadar kayak gitu kan. Kalau jangan pernah berbuat jahat kepada orang kan guys kan.
Mungkin orang ini pernah memberikan masalah ya kepada diri kalian, pernah membuat kalian stres gitu kan guys kan. Maka hidayahnya sekarang gimana caranya supaya dia bisa sadar, maka Tuhan memberikan 1001 masalah ke dalam kehidupan dia. Mungkin aja orang yang satu ini ya mengalami spiritual awakening ya. Hidup dia ini kan dipenuhi ya, ribet berjelimet gitulah ya. Banyak sekali masalah yang membuat kepalanya itu pusing kayak gitu ya guys ya. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe. Please explain to us for viewers who pay into card number 2. Apa hidayah dari Tuhan untuk dia yang telah menyakitiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Thinker. Thank you. Kita melihat di kartunya di sini Son of Pentacles ya. Son ini adalah Knight of Pentacles, oke. Kemudian ada kartu Nine of Wands. Ada kartu Six of Cups. Nah, Tuhan mau menyadarkan dia supaya ya dia kembali untuk minta maaf kepada diri kalian, guys. Makanya sengaja ya dia dikasih masalah terus. Oke, mungkin apa yang dia lakukan kepada diri kalian ini udah terlalu berat banget ya. Five of Pentacles. Ini orang yang udah kere, jatuh sakit lagi kan saya lihat kan. Atau kalau dia bukan dia yang sakit, berarti ada orang di dalam keluarga dia yang jatuh sakit sehingga menuntut dia ya untuk cari nafkah kayak cari duit sendiri, kayak kumpulin duit ya, atau kumpulin uang ya untuk mengobati keluarganya, entah orang tua dia atau saudara dia yang sakit kayak gitu ya. Atau bisa jadi yang sakit itu dia, sedangkan dia itu nggak ada duitnya sama sekali kan guys kan. Oke, kemudian ada kartu King of Wands ya yang ada di sini ya guys ya. Oke ya, orang ini ibaratnya udah diketuk ya oleh Tuhan ya guys ya. Oke, tanpa diketuk, tanpa kukutuk ya, hatimu terketuk kan. Kalau masih tidak bisa terketuk lagi ya, tanpa ku ketuk berarti hatimu itu terkutuk. Nah kayak gitu. Sorry hanya bercanda ya guys ya. Oke. Bentar ya guys. Saya lihat di sini ya, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Virgo, ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Taurus, dan ada zodiak Leo. Nah, sedikit kronologis sebelum kita menceritakan hidayah apa yang terjadi kepada orang yang satu ini ya. Orang ini ternyata ya seorang pengeruk ya guys ya. Aduh, kalau saya bilang seorang pengeruk materi orang, saya lihat ya. Kemarin tersebut kan, saya lihat ya. Ibaratnya dia nggak tahu, dia nggak kenal apa itu yang namanya cinta guys. Ngerti kan guys kan? Dia nggak tahu apa yang namanya kasih sayang. Kasih sayang kalian tersebut ya dimanfaatkan oleh diri dia sebagai ATM berjalan. Kalian itu dijadikan sapi perah ya oleh orang yang satu ini kan guys kan. Dijadikan pohon lebat yang berbuah gitu kan. Tempat yang bagus untuk bertandang, kayak untuk berteduh kayak di bawah pohon tersebut udah plus ada buahnya lagi kan pohon tersebut kan guys kan. Kalau udah lapar tinggal peti aja, nggak perlu cari ke pohon lain. Udah tempat dia enak-enakan gitu kan. Bisa males-malesan lagi kan. Oke, udah enak-enakan, males-malesan. Kalau ada apa-apa tinggal minta aja kepada kalian guys kan. Kayak gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya, saya lihat kan guys kan, kalian ini udah habis loh ya harta materi kalian untuk orang yang satu ini guys. Banyak habisnya kalian tersebut. Kalian udah jadi sapi perah, jadi ATM berjalan dia kan. Udah banyak habis harta kan. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia itu flirting di luaran sana, dia itu kan kayak bertingkah seorang playboy gitu kan. Di luaran sana kan suka merayu dan menggoda orang kan. Dan buntutnya ya, tanpa kalian ketahui kenapa kalian itu tersakiti ya. Bukan karena dia mengeruk harta materi kalian aja. Tapi saat harta materi kalian itu dikeruk ya,
dia gunakan untuk menjalani hubungan atau balikkan lagi dengan mantan dia. Kayak gitu ya guys ya. Terlihat sangat jelas di sini ya, Six of Cups ya. Uang yang kalian berikan sampai dompet kalian itu kering kerontang gitu kan guys kan. Oke, sedikit demi sedikit dia minta uang kalian. Untuk apa? Untuk dia bisa balikkan kepada mantan dia. Siapa sih nggak sakit? Jujur aja, kalau saya mengalami keadaan kayak gini ya, wah, sakitnya itu luar biasa banget guys. Oke. Udah hasil kerja keras tidak dihargai gitu kan, cuma taunya mengeruk gitu aja kan guys kan. Ngerti kan? Udah dikeruk ya, nggak tahu berterima kasih lagi. Uang itu ya dia gunakan untuk ya minta damai kembali lagi kepada mantan dia. Saya lihat bukan orang lain loh, ini mantan dia ya sendiri. Intinya jatuhnya kayak kalian memodalin ya si doi tersebut kan guys kan, untuk menjalin hubungan dengan mantan dia guys. Sementara dia tidak punya duit kan, ya udah kalian jadi kayak orang tua baptis dia kayak, atau orang tua apa kan guys kan, yang tukang kasih duit aja kan. Dia nggak tahu cari duit, saya lihat. Dia hanya taunya ya mohon-mohon kepada diri kalian gitu kan. Kalau kalian nggak kasih duit kan, dia bisa merajuk lagi kepada diri kalian. Dia bisa ya ancam kalian ya untuk putus lagi, saya lihat. Oke. Saat dia kepengen duit ya, dia datang baik-baikin kalian. Tapi begitu kalian udah kasih duit kan, dia pulang jalan dengan mantan dia. Serem nggak orang yang satu ini? Kelewatan nggak? Makanya sekarang tinker, pemikir, hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang satu ini, Tuhan sedang ingin membuka pikiran dia ya guys ya. Tuhan ingin membuka pikiran dia. Hey, halo, oi ya, kamu ya, oke, buka pikiran kamu ya, pakai otak dikit. Kamu itu jangan terlalu kelewatan. Itulah sebabnya ya, hidayah yang diberikan oleh Tuhan sekarang ya, hidupnya itu penuh dengan masalah ribet berjelimet ya, saya lihat ya. Masalah demi masalah itu tidak berhenti. Udah masalah itu datang dari keluarga dia, masalah itu juga datang dari pasangan baru dia, entah pasangan baru dia atau mantan dia, di mana dia balikkan kan dengan si mantan dia tersebut kan guys kan. Mantan dia itu menghadirkan drama ya, minta duit. Orang ini terkena aja kan masalah-masalah yang membuat dia mesti merogoh-rogoh dompet kayak gitu guys. Oke. Banyak sekali kan orang yang datang ya, merayu dia, bertutur kata manis kepada diri dia, yang ujung-ujungnya ya, aduh bro pinjam duit dong, sis pinjam duit dong, kayak gitu kan. Saya ini sedang susah kayak gitu kan. Kayak gitu, dia digituin oleh orang, saya lihat ya. Karena apapun yang orang lakukan kepada diri dia, itu adalah cerminan dari sikap dia kepada diri kalian. Dan sekarang Tuhan sengaja memberikan hidayah seperti ini kepada diri dia, supaya terbuka pikiran dia, supaya dia sadar diri dikit dengan apa yang pernah dia lakukan kepada kalian ya, kepada kamu kemarin tersebut ya. Itu adalah sesuatu yang sangat dosa banget guys ya. Sesuatu yang ibaratnya ya, sangat kayak udah kelewatan batas lah ya. Makanya sengaja dikasih hidayah kayak gini, dengan tujuan supaya tinker, supaya dia introspeksi diri kan, supaya dia sadar, oh ternyata saya udah bersalah gitu kan. Oke, saya udah berbuat banyak dosa kepada si dia tersebut kan. Dia itu kemarin sudah baik, tapi kenapa saya memanfaatkan keuangan dia ya, untuk ya bisa balikkan lagi dengan mantan saya kan. Dan saya lihat di sini ya, orangnya ini kan saat ini hidupnya ini sedang terisolasi banget ya. Dia itu dilanda krisis kepercayaan kepada orang-orang dan dijauhi oleh orang-orang, karena setiap orang-orang yang datang meskipun dengan niat ingin berteman dengan diri dia, ujung-ujungnya orang itu hanya pengen pinjam duit kepada diri dia guys. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada diri kalian. Oke, bukan cuma dari teman dia aja loh, tapi dari keluarga dia ya, sanak saudara dia kan ada yang memperlakukan dia kayak gitu juga. Ada duit, lu saudara gue. Kalau nggak ada duit ya, wih gitu kan. Siapa sih lu ya? Siapa sih yang ngaku saudara sama lu? Nah kayak gitulah ya. Inilah yang dia dapatkan ya guys ya. Dan satu lagi ya,
mungkin aja di dalam keluarga dia ada yang sakit, entah saudara dia atau orang tua dia yang sakit ya, sehingga memaksa dia untuk jadi orang yang sadar diri, keluar cari duit sekarang. Karena dia itu posisinya udah pisah dengan diri kalian, nggak ada orang yang memodalin dia lagi. Kalau dia kembali kepada mantan pacar dia itu kan bisa jadi ogah lah ya, mau keluar duit lah ya, kayak gitu kan. Malahan minta duit aja kepada diri dia kan guys kan. Atau bisa jadi dia yang sakit, tapi mau berobat pun nggak ada duitnya saya lihat. Karena kemarin udah bagus-bagus bersama dengan diri kalian, udah dirawat, udah diservis gitu kan guys kan. Tapi dia nggak bisa menghargai kan. Nah sekarang kembalilah kepada mantan, lihat apa yang mantan dia bisa lakukan kepada diri dianya itu kan. Oke. Bahkan saya lihat di sini Five of Pentacles dia ditelantarkan ya oleh si mantan dia lagi saat keuangan dia itu udah jatuh, saat putus dari diri kalian, keuangannya itu udah seret ya. Dia ditinggalin lagi oleh mantan dia dan dia mohon-mohon lagi kepada mantan dia untuk balikkan, tapi mantan dia itu nggak mau. Kalau kamu mau balikkan dengan saya, kamu mesti kasih duit dulu. Satu ya. Hidayah yang dia dapatkan yang kedua ya, mungkin aja dia sakit atau orang tua dia yang sakit lah ya guys ya. Sehingga suruh dia, "Alo nak, kamu terpaksa mesti cari duit untuk bapak, untuk ibu. Sekarang bapak ibu sudah tidak bisa cari duit lagi kan. Bapak ibu sedang sakit. Apakah kamu tega melihat bapak ibu terbaring sakit sampai meninggal kayak gitu? Apakah kamu tega kayak gitu ya?" Makanya dia jadi pusing kan, thinker ya. Banyak masalah yang tidak berakhir ya. Banyak masalah yang datang sekaligus kayak kena paket combo gitulah ya guys ya. Datangnya kayak udah jatuh ketimpa tangga ya, terkubur tanah lagi kayak gitu ya guys ya. Serem banget orang yang satu ini guys. Oke, sampai dia itu kan udah ketakutan, capek banget loh dianya tersebut ya dengan masalah-masalah yang ada di dalam hidup dia guys. Kalau saya lihat ya, energi dia kepada diri kalian, dia mau dibilang dia menyesal, ya dia ada menyesal juga. Tapi ada niat dia ya untuk minta rekonsiliasi lagi dengan diri kalian. Kenapa? Karena hidup dia itu udah susah dan tidak ada orang yang bisa menolong dia selain diri kalian guys. Tapi buat apa rekonsiliasi kalau UUD ya guys ya, ujung-ujungnya duit kan guys kan. Oke, kalau datang kan hanya ingin merayu dan menggoda kalian lagi kan, yang dimana buntutnya tersebut ya hanya pengen minta duit. Saya sedang susah, saya sedang kayak gini kan, kolor saya sobek gitu kan, belikan kolor buat saya gitu kan. Buat apa kayak gitu? Orang tua saya sakit ya, saya mau pinjam duit kepada kamu, saya mau mohon bantuan kamu, buat apa kayak gitu kan guys kan. Dan di sini ya you create this situation and you have the power to change it ya. Anda yang menciptakan situasi apapun, dan Anda juga yang bisa merubah situasi dan keadaan tersebut. Thank you for letting me lean ya on your strength, for reminding me of my personal power. Please guide me to manifest and heal according to divine will ya, creating peace and blessing for everyone ya. Kalau dikatakan di sini ya guys ya, mungkin ini adalah bagian dari doa kalian guys. Ibaratnya doa kalian ini udah terwujud. Memang saya tidak mengatakan ya kalau kalian mendoakan sesuatu yang buruk-buruk ya kepada dia ya guys ya, berdoa kepada Tuhan supaya orang ini kena musibah atau kena apa kan guys kan. Tapi ini adalah bagian dari doa kalian. Mungkin aja kalian cuma berdoa kepada Tuhan kan, ya Tuhan ya, tolonglah sadarkan pikiran, hati, karakteristik dari orang yang satu ini, sifat perilaku orang yang satu ini, tolong Tuhan perbaikilah dia ya. Mungkin kalian serahkan dia kepada Tuhan kayak gitu ya guys ya. Itulah mungkin. Dan keadaan seperti ini ya, sebenarnya kan semua itu adalah jawaban dari Tuhan kepada diri kalian guys. Kalau Tuhan itu ada dan tidak pernah tidur. Memang kalian tidak, saya tidak mengatakan kalau kalian itu kan ibaratnya ya mendoakan sesuatu yang buruk atau menyumpahi dia, mengutuki dia ya, itu enggak guys. Kalian enggak mengutuki dia, palingan ya mungkin ya pasti ada kan di dalam hati kalian, ya Tuhan tolong sadarkanlah orang yang satu ini kan.
Nah, itu kan udah bagian dari doa, guys, ya. Sadarkanlah dia, Tuhan, ya. Dan inilah cara Tuhan menyadarkan orang yang satu ini. Bukan kalian mengutuki dia. Enggak, saya enggak bilang, ya. Kalian menyumpahi dia atau kalian mengutuki dia. Enggak sama sekali. Tapi ini adalah bagian dari doa kalian supaya dia itu sadar, guys. Dan beginilah cara Tuhan menyadarkan diri dia. Dan Tuhan ingin kalian tahu, ya. Beginilah caraku menyadarkan, kasih hidayah, membuka pikiran ya seseorang yang telah menyakiti hati kamu. Dan cara saya kepada orang yang satu ini ya kayak gini. Memang itu bukan permintaan kamu supaya orang ini pahit, kayak nggak mungkin kan kalian minta sampai orang ini meninggal kayak atau kayak gimana, nggak kan guys kan. Oke. Tapi kalau minta supaya orang ini disadarkan kepada Tuhan, sadarkanlah dia ya. Oke, rubahlah sikap dan perilaku dia, pasti kalian ada berdoa kayak gitu kan guys kan. Nah, Tuhan sedang ingin memperubahin sikap dia. Kayak gitu ya. Dan inilah cara Tuhan memperubahin dia. Dengan cara digempur, dapat hidayah kan guys kan. Ini adalah bagian dari doa kalian guys. Itulah saran dan pesannya ya. Kalau tiap doa kalian itu pasti bakalan bisa terkabulkan, pasti bakalan dijamah oleh Tuhan. Kalau kalian itu kan udah di posisi dijolimin ya, atau disakiti oleh seseorang, pasti doa kalian itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan telah menjawab doa kalian guys. Dan inilah yang terjadi pada orang yang satu itu ya. Oke. Saya tidak mengatakan kalian menyumpahi ya, sekali lagi ya. Jangan salah paham, karena kemarin ada orang yang salah paham. Oh, saya nggak pernah mengutuki dia, sumpah saya nggak pernah mengutuki dia, saya nggak pernah menyumpahi dia. Kayak, ya yang bilang kamu menyumpahi dia itu siapa? Saya nggak bilang kartu ini kalian menyumpahi dia. Mungkin kalian mendoakan supaya orang ini cepat sadar. Nah, inilah cara Tuhan ya. Karena Tuhan itu kan nggak mungkin bisa kita atur-atur kan. Memang inilah cara Tuhan untuk membuat orang ini sadar. Dan setiap, ibaratnya disarankan kepada diri kalian ya, you create this situation lah ya. Anda yang bisa menciptakan situasi hidayah ini terjadi kepada diri dia. Dan Anda juga yang mampu untuk menghentikan dia juga. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Kalau kalian merasa kasihan ya, ya kalian juga boleh mendoakan dia juga ya. Selama dia kalau udah sadar gitu kan guys kan, ya doakanlah ya kepada dia kan. Saya tidak sanggup lagi melihat orang yang satu ini menderita gitu kan. Lepaskanlah dia dari hidayah tersebut. Nah, itu bakalan dijawab juga oleh Tuhan kan guys kan. Jadi ibaratnya ya, creating peace lah ya, menciptakan suasana kedamaian ya. Jangan kalian menaruh dendam lagi kalau melihat keadaannya udah kayak gitu kan. Jangan kalian lanjutkan lagi dengan cara kayak masih menaruh dendam lagi kepada orang yang satu ini kan. Nggak ada gunanya guys. Kayak gitu ya. Orang yang menaruh dendam kan, atau menciptakan energi hawa kebencian, orang itu kusut banget. Orang itu kan pasti gampang keriput ya. Suram banget auranya tersebut kan guys kan. Oke. Jadi, apapun yang terjadi, inti-intinya aja lah ya. Situasi kayak gini terjadi adalah bagian dari doa kalian juga, kayak gitu, kepada orang yang satu ini, guys. Doa kalian itu kan memang demi kebaikan dia, supaya dia itu sadar. Tapi cara Tuhan menggempur dia itu ya, mungkin aja tidak sesuai seperti apa yang kalian doakan kan, guys kan. Oke. Nah, kayak gitu aja. Dan kalian disuruh tenang aja dan tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan lah ya guys ya. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, jaga iman kalian tersebut ya. Dan apapun yang ada di dalam kehidupan kalian, kalian nikmatin dan syukurin aja. Dan jangan melepaskan doa ibadah kalian ya guys ya. Oke. Kita menarik inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu ya. Nama orang tua, nama kalian sendiri yang ketarik juga bisa ya guys ya. Bisa jadi kayak gitu guys ya. Oke. Atau plat mobil, plat motor dari orang tersebut, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Kayak gitu ya. Inisial yang ketarik ada U, R, I, X, W, A, D, U, Y, T ya. Kalian udah nampak sendiri segitu gedenya ya guys ya. Oke. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang satu ini ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa membantu diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian.
dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini supaya saya makin bersemangat di dalam menyajikan video-video readingan berikutnya untuk diri kalian lagi guys, dan merasa kalau diri saya ini kan masih bisa dihargai oleh orang kayak gitu, mungkin aja dengan sedikit mahar gitu kan, thanks gitu kan guys kan, membuat readingan ini cepat terkabulkan, lebih cepat kejadiannya kan guys kan, atau bisa jadi yang tidak resonate pun jadi resonate karena ada maharnya kan guys kan. Oke, kayak gitulah ya. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Saya susun dulu batunya. Di sini ada kartu never ending story, cerita yang tiada akhir ya. Oke, saya udah lihat ya di sini apa hidayah dari Tuhan kepada orang yang satu ini ya guys ya, yang telah menyakiti diri kalian. Hidupnya itu kan terkena masalah beruntun. Masalah satu masih belum selesai, kena lagi masalah lain. Masalah lain masih belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya kayak gitu ya guys ya. Ibaratnya ya, hidup orang yang satu ini tidak tenang sampai detik ini ya guys ya. Tidak tenang karena selalu aja ada dramanya kayak gitu ya. Oke, selalu aja ada aja masalah yang datang yang membuat dia itu kan sampai kayak stres banget ya. Lihat seseorang yang duduk kan sambil pegang kepala gitu kan guys kan. Oke. Sampai pusing lah ya. Sampai kepala dia itu udah mau meledak gitu kan. Meleduk gitu. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers the answers card number 3. Apa hidayah dari Tuhan kepada dia yang telah menyakitiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Never Ending Story. Thank you. Kita lihat di sini ada kartu Knight of Cups. Berbicara soal masalah PHP ya, kena PHP ya. Two of Pentacles ya. Wah, ini orang terlilit cinta segitiga ya di sini ya guys ya. Oke, galau ya, bucin, sedih ya. Oke. Perasaan yang terkhianati. Three of Swords. Oh, barusan saya bilang perasaan yang terkhianati, langsung muncul Three of Swords. Enjay ya. Oke. Aduh, parah ini ya. Parah banget. The Sun. Orang ini barusan menerima suatu kenyataan yang sangat pahit banget, yang tidak bisa dia terima. Dia dibuat sampai trauma oleh seseorang yang membuat dia udah bucin kepada orang tersebut. Ternyata orang itu mengkhianati dia, menghadirkan selingkuhan. Saya lihat ya, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Pisces, ada zodiak Capricorn, Cancer, Libra, Leo. Oke, sedikit kronologis ya. Sebelum orang ini terkena hidayah ya, dengan cara apa dia menyakiti hati kalian. Orang ini kalian berdealing dengan seorang yang player ya guys ya. Kalau saya bilang ya, orang ini pernah membuat hati kalian ini tertusuk 3 pedang loh ya. Dengan cara ya, mungkin beberapa orang dari diri kalian kan, saat dia datang menawarkan cinta kepada diri kalian, dia ngaku kalau dianya itu jomblo kepada diri kalian, dia itu single kepada diri kalian. Tapi setelah madu kalian itu kan dihisap habis oleh diri dia kan, habis manis sepah dibuang. Kalian itu dicampakkan dan dia kembali kepada pasangan sah dia. Ternyata begitu kalian udah putus dengan orang yang satu ini ya, barusan kalian ketahui the Sun, ada sebuah kejelasan yang terbongkar ya kepada diri kalian. Oh, rupanya orang ini udah punya pasangan, dia datang kepada saya ya, hanya ingin numpang-numpang enak kan. Beberapa orang kan hanya pengen duit kan, beberapa orang hanya pengen seks saja kan.
Dia tergiur ngiler kepada diri saya kan, hanya pengen mempermainkan saya gitu aja kan, enak-enak kan, have fun aja dengan saya kan, ibaratnya ya udah selesai kayak gitu kan, dia kembali lagi kepada pasangan saya. Sakit banget loh guys, kalau dibuat kayak gitu ya, sakit banget jujur aja guys, kayak nggak berharga kalian itu dibuat oleh diri dia guys. Emangnya kalian itu siapa? Ibaratnya dia memperlakukan kalian itu kayak semacam orang murahan guys, tempat di mana ya bagaikan toilet umum kan bagi diri dia kan, numpang pipis gitu aja kan, siap pipis udah lega gitu kan guys kan, istilah halusnya lah ya, udah siap pipis lega gitu kan, ya udah dia kembali lagi kepada pasangan sah dia kan guys kan. Mungkin kalian itu terlalu baik hati ya di hadapan dia ya guys ya. Oke, kalian itu terlalu empati. Beberapa orang terlihat di sini kalian itu masih terlalu naif. Begitu sewaktu ya ketemu dengan orang yang satu ini, kalian ini terlalu lugu, terlalu naif. Nah, itu saya nggak bisa menyalahkan kalian juga guys. Ya, orang ini kan pintar merayu, pintar berkamuflase, pintar berdrama, pura-pura nangis di hadapan kalian kalau hidupnya itu pahit lah, nggak ada orang yang mencintai dia lah, dia selalu dikhianati oleh orang lah, begini, begitu, begono gitu kan. Sampai hati kalian ini lemah kepada diri dia dan memberikan segala-galanya kepada orang yang satu ini. Begitu kalian udah memberikan segala-galanya kepada diri dia, dia udah puas, ya udah tahu sendiri lah ya guys ya, sikapnya itu pun udah berubah kan guys kan. Bahkan dia lebih memprioritaskan pasangan sah dia, dimana kalian tidak tahu kalau dia orang yang satu ini udah punya pasangan guys. Oke, saat kalian, kalau misalnya kalian tahu ya, kalian juga ogah, tidak mau menerima orang yang satu ini juga. Kalian hanya terlalu naif, gampang percaya kepada tutur kata dia aja kan guys kan, rayuan maut dia, rayuan gombal dia aja kan guys kan. Oke, akhirnya dia menyakiti kalian dengan cara ya mengkhianati kalian. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan kalian seorang diri dalam keadaan yang sangat terluka banget ya. Kalian udah dibuat bucin oleh diri dia ya, dia tinggalkan kalian, udah sakit hati kan. Kalian masih ingin tahu sebenarnya apa salah kalian sehingga dia berbuat kayak gitu kepada diri kalian tersebut guys. Begitu kalian udah cari tahu, rupanya si bodat itu ya, borjong ya, oke, rupanya dia udah nikah, udah punya suami, udah punya istri, udah punya pacar sah. Berarti selama ini diam-diam dia menjadikan saya sebagai selingkuhan, sebagai third party, orang ketiga di dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sah dia. Kurang ajar nggak orang yang satu ini ya? Makanya sekarang ya, hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang satu ini ya, ada kemungkinan pasangan sah dia itu kan berselingkuh. Dan dia barusan mengetahui ya, pasangan sah dia bukan cuma dia aja yang berselingkuh. Dia udah kembali dengan pasangan sah dia. Pasangan sah dia rupanya main serong juga dengan pria lain, dengan cewek lain, kayak gitu. Sehingga membuat hati dia akan berbalik. Hati kalian yang dilukai sekarang hati dia yang terluka, kayak gitu guys. Dia menerima sebuah kenyataan yang sangat pahit ya dari pasangan sah dia tersebut, di mana pasangan sah dia diam-diam selama ini juga ada selingkuhan juga. Oke, nggak kalah nakalnya dari diri dia, kayak gitu ya. Kalaupun ya, saya lihat hari ini kan hubungan dia dengan pasangan sah dia itu sedang tidak baik-baik aja guys. Oke, kalaupun masih belum berpisah ya, masih belum bercerai kan, mungkin hanya topeng aja di hadapan orang kan, kalau mereka itu masih bersama, tapi di belakang layar mereka itu udah pisah ranjang. Saya lihat ya, pasangan sah dia itu juga kecewa dengan sikap dan tingkah laku dia. Bukan karena apa ya, saya bilang ya, pasangan sah dia itu sebenarnya mencintai dia, tapi selama ini ya, pasangan sah dia itu ya juga tahu kalau dia itu main gila di luar sana, makanya sengaja dia dibalas ya oleh pasangan sah dia kan. Oke, gimana supaya dia sakit hati dan merasakan posisi dia yang dikhianati gitu kan guys kan. Pasangan dia itu kan sedang ingin kasih pelajaran desan ya kepada diri dianya tersebut, dan sekarang dia kena pelajarannya. Gimana kalau dia diselingkuhi oleh pasangan yang paling dia cintai sendiri kan guys kan. Hati dia itu sakit atau enggak?
Dan hidup dia bersama dengan pasangan dia itu kan selalu banyak drama, banyak isu ya. Isu yang berkaitan dengan pengkhianatan, isu yang berkaitan dengan masalah perselingkuhan, isu yang berkaitan dengan masalah keuangan juga. Pasangan sah dia itu kan seringkali minta-minta duit kepada diri dia. Udah hidayah yang dia dapatkan ya, udah rezeki dan keuangannya itu udah seret ya. Saya lihat ya di sini udah terhambat ya. Sehingga Son of Cup dia mesti minta bantuan atau pinjam duit kepada orang ya untuk bisa bertahan hidup kan. Tahu-taunya uang yang udah dia pinjam dia kasih kepada pasangan sah dia kan. Pasangan sah dia itu kan dipakainya untuk berselingkuh dengan orang lain. Sakit enggak? Kenapa dibuat kayak gitu oleh Tuhan kepada diri dia? Supaya dia bisa merasakan gimana posisi kalian, guys. Ngerti kan? Gimana sakitnya kalian itu supaya dia rasakan, supaya dia itu sadar. Oke. Saya lihat di sini ya, dia sedang mengalami luka yang sangat berat banget loh ya. Karena masalah dia itu nggak ada akhirnya. Dari masalah keuangan, masalah keluarga, masalah ibu dia, di mana ibu dia saya nggak tahu apa yang terjadi ya guys ya. Kita bukan membacakan energi ibu dia kan guys kan. Udah itu ada masalah lagi dengan pasangan sah dia lagi, masalah di dalam hubungan dia bersama dengan seseorang, masalah dia hubungan saudara dia lagi. Satu masalah masih belum selesai, datang lagi masalah yang lain, beruntun terus ya, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia. Kok malah jadi lagu ya guys ya. Oke. Kok malah jadi lagu pula kan, sambung menyambung jadi satu. Oke, sorry ya guys ya. Kita lihat Heavenly God and Universe. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Copy and choose card number 3. What should we do? Maksudnya apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartun Never Ending Story? Thank you. Di sini dikatakan ya, detach from the situation. I ask you to use your flaming sword to cut any attachment to fear or drama, so that I may be centered in knowingness that Peace is everywhere within me and this situation. Oke, di sini dikatakan beberapa orang ya guys ya, rasa sakit itu masih kalian pendam hingga hari ini, hingga detik ini guys. Jadi tugas kalian ya, gimana caranya supaya kalian bisa healing. Kalian bisa memutuskan koneksi kalian bersama dengan orang yang satu ini. Inilah yang mesti kalian lakukan guys. Kalian disuruh selamatkan diri kalian sendiri ya guys ya. Oke. Dan apapun situasi kondisi yang pernah terjadi antara diri kalian dengan orang yang satu ini, kalian disuruh tinggalkanlah situasi dan kondisi tersebut. Jauhilah, melangkah pergi. Dan kartu ini udah mutlak udah menyuruh kalian ya, jangan pernah ya berdealing lagi dengan orang yang satu ini lagi kembali guys. Jangan pernah ya. Karena saat orang ini datang kepada diri kalian, dia akan datang membawa drama lagi, membawa tipu-tipu dia lagi kayak gitu ya. Kalian disuruh lebih baik kalian menjauh sejauh mungkin. Apapun dari orang yang satu ini, kalian tidak perlu tahu lagi. Kayak gitu ya. Biarin aja. Selamatkan hidup kalian. Oke? Karena semakin kalian masih terkoneksi dengan orang yang satu ini, rasa sakitnya itu ya masih akan kalian bawa-bawa terus kayak gitu guys. Kalian disuruh putuskanlah ya rasa sakit hati ini ya. Oke, akhiri rasa sakit hati ini karena dia juga udah kena hidayah kan guys kan. Biarin aja, sudah waktunya ya kalian itu berpuas diri kan. Sudah saatnya kalian meng-cut, putus ya koneksi kalian di dalam batin kalian dengan orang yang satu ini, entah itu koneksi cinta kayak koneksi sakit hati kayak dendam kayak atau apa. Sudah saatnya kalian akhiri, buang jauh-jauh. Dia udah kena hidayah ya. Dia udah dapat hidayah guys. Tugas kalian sekarang ya, banyak berdoa kepada Tuhan, ciptakan kedamaian di dalam kehidupan kalian sendiri. Dan tugas kalian juga untuk healing, untuk legowo, melangkah maju ke depan, cari dunia kalian sendiri. Jangan kesangkut lagi dengan situasi dan kondisi yang pernah terjadi kepada kalian dari orang yang satu ini ya.
yang kalian bawa dari masa lalu hingga detik ini kan, jangan ada lagi kayak gitu. Itu namanya kalian cari mampu sendiri, cari mati sendiri, atau cari penyakit sendiri, guys. Rasa sakit itu pun tidak perlu kalian pendam-pendam lagi, guys. Buang aja jauh-jauh kan. Anggap aja kan dia udah kena kok. Anggap aja udah mati ini orang kan. Oke, kasarnya kayak gitulah ya. Oke, biarin aja dianya itu kan. Mau jungkir balik kayak di sana salto kayak kan. Jingkrak-jingkrakan itu bukan urusan kalian lagi kan. Tugas kalian cari dunia sendiri, cari kebahagiaan kalian sendiri, healing ya, obati luka hati kalian kayak gitu. Ya. Masa depan kalian itu masih panjang, masih sangat indah banget. Buat apa kalian habiskan waktu untuk orang yang satu ini kan, guys kan? Nggak ada gunanya, anfaedah kayak gitu kan. Oke, kita melihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, sepupu, nama orang tua, atau nama kalian sendiri yang ketarik. Nama, inisial, plat mobil, plat motor, dia juga bisa ya guys ya. Oke, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke, di sini ada huruf L, R, V, X, I, S, H, C, B, T. Nah, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Oke. Kalau misalnya kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon ya apresiasi dari diri kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Supaya saya makin bersemangat di dalam menyajikan video-video readingan untuk diri kalian nanti ke depannya guys. Ya, supaya saya merasa kalau video readingan saya ini masih bisa dihargai oleh orang dan saya tidak sia-sia membuatkan video readingan ini untuk diri kalian ya guys ya. Oke, lagi pula anggap aja itu sedikit mahar supaya membuat readingan ini ya lebih mujarab, lebih cepat resonate-nya, lebih cepat terjadinya kayak gitu ya guys ya. Tanpa ada mahar, bahkan ke dukun pun sekalipun ya, mesti ada maharnya. Kalau nggak ada maharnya ya, maka dukun pun itu nggak bakalan manjur kayak gitu kan guys kan. Hanya bercanda ya guys ya. Oke, barangkali aja readingan ini barusan manjur kan untuk diri kalian, barusan benar-benar bisa terjadi di saat kalian ada maharnya sedikit kayak gitu ya, nggak perlu banyak-banyak kan guys kan. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya guys ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya
amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian, guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.